Assalamualaikum Bu Ian. Waalaikumsalam Pak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah saya baik. Bagaimana dengan Pak Iwan? Alhamdulillah saya juga kabar baik. Ini saya dengar ini Bu ya, katanya mau ada kegiatan coaching ya hari ini. Oh betul Pak. Jadi insya Allah hari ini saya akan melakukan kegiatan coaching bersama Ibu Yuli terkait pembelajaran di kelasnya. Oh begitu. Ya, jadi 2 hari yang lalu kalau tidak salah Bu Yuli menghubungi saya bahwa beliau ada yang ingin disampaikan seperti itu. Jadi udah siap coaching nih hari ini ya? Ya, insya Allah. Baik, kalau begitu dalam hal ini saya sebagai pengamat akan melakukan pengamatan dan juga penilaian Bu terhadap kegiatan coaching yang akan dilaksanakan nanti ya. Ya, baik. Nggak apa-apa kan? Saya Boleh, amati, Pak, saya silakan. nilai nanti sesuai dengan program penilaian yang ada, gitu kan? Kemudian apa hal yang akan saya amati, yaitu yang pertama, apakah nanti dalam kegiatan coaching ini sudah mengacu ke alur kita atau belum? Kemudian apakah Ibu yang sebagai coach juga sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada Bu Yuli? Ya. Dan juga saya akan mendengarkan dan mengamati respon yang muncul ketika coach ini sedang dilakukan coaching. Apakah coach sudah merespon pertanyaan yang Ibu ajukan atau belum sesuai dengan pertanyaan yang berbobot tadi ya. Kemudian saya sarankan Ibu juga harus menggunakan prinsip-prinsip coaching Bu. Yang pertama itu kemitraan ya, kemudian proses kreatif, dan yang ketiga itu menggali potensi, gitu kan. Jadi menggali potensi di sini maksudnya jangan sampai Ibu yang sebagai coach yang menyuguhkan sebuah solusi, tapi Ibu hanya bersifat mengarahkan dan menggali potensi dari Bu Yuli nanti sebagai coach. Seperti itu. Bisa dipahami kan Bu ya? Ya Pak, bisa, insya Allah bisa. Dan sebelum kegiatan coaching ini dilaksanakan, ada beberapa pertanyaan Bu yang akan saya ajukan ke Ibu, boleh ya? Boleh Pak, silakan. Yang pertama, kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching yang akan dilakukan hari ini? Jadi insya Allah pada hari ini kegiatan coaching itu yang akan saya lakukan bersama Ibu Yuli itu ada beberapa kompetensi inti gitu ya Pak yang ingin ditingkatkan. Yang pertama terkait kehadiran penuh, kemudian kemampuan mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu kompetensi mengajukan atau menggali pertanyaan yang berbobot kepada coach, seperti itu Pak. Oh begitu. Jadi 3 kompetensi itu ya? Ya betul. Sekarang pertanyaan berikutnya, dari ketiga kompetensi tadi lebih spesifik saya ingin tanyakan kompetensi yang mana yang ingin sekali Ibu kembangkan? Jadi pada hari ini saya akan mencoba meningkatkan terkait kompetensi yang mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Begitu. Yang kompetensi yang ketiga ya? Ya betul. Alasannya apa untuk menggali yang itu? Ya jadi saya berkaca dari kegiatan coaching sebelumnya yang pernah saya lakukan bersama Coach Pak. Jadi saya menilai diri saya itu masih kurang dalam kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching gitu Pak. Jadi sebelumnya Ibu sudah melakukan coaching ya? Ya sebelumnya saya pernah melakukan coaching bersama guru lain gitu Pak. Namun saya rasa pada proses coaching tersebut saya masih rendah kemampuan dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot tersebut Pak. Makanya pada coaching kali ini Ibu ingin sekali mengembangkan kompetensi itu. Iya benar Pak. Pertanyaan yang berbobot. Baik Ibu. Kalau begitu mudah-mudahan kegiatan coaching hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Selanjutnya untuk percakapan kita mungkin cukup sampai di sini dulu ya Bu ya. Karena coachingnya mungkin akan sudah dimulai dan saya persilakan kepada Bu Iyang dengan Bu Yuli untuk melaksanakan kegiatan coaching hari ini. Iya, baik Pak. Terima kasih Pak sebelumnya atas arahannya. Saya akan mencoba untuk merapikan terlebih dahulu Pak. Iya, silakan persiapkan segala sesuatunya untuk melaksanakan coaching, mudah-mudahan lancar ya Bu ya. Amin. Terima kasih Pak. Sama-sama Ibu. Arahannya. Assalamualaikum Bu Iyang. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk Bu Yuli. Ya, terima kasih Bu. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Bu Yuli? Alhamdulillah saya juga sehat Bu. Oke, silahkan duduk Ibu. Baik Bu, terima kasih. Ya. Bagaimana Bu kegiatan di kelas hari ini? Alhamdulillah hari ini
anak-anak berjalan dengan baik pembelajarannya, mereka aktif sekali ya di kelas. Oh begitu. Iya Bu. Iya. Sebelumnya tempo hari kan ibu menghubungi saya ya. Iya betul sekali Bu. Apakah ada yang ingin sampaikan? Jadi begini, apabila tidak mengganggu waktunya Ibu, saya akan mengkonsultasikan tentang keadaan di kelas saya Bu. Boleh kan Bu? Ya silahkan ibu. Ya, apa tidak mengganggu waktunya Ibu? Oh tidak, kebetulan saya hari ini sudah mempersiapkan waktu khusus untuk ibu. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya Bu sebelumnya ya Bu Iya. ya. Bagaimana ibu? Jadi gini Bu, di kelas saya itu ya anak-anaknya kurang disiplin Bu. Ya, disiplinnya itu tentang membuang sampah sembarangan ya. Jadi biasa anak-anak kalau istirahat jajan ya kemana-mana ya. Nah sampahnya itu dibuang sembarangan. Padahal di setiap depan kelas juga ya ada tuh tempat sampah, tapi mereka sepertinya tidak mengindahkan perintah-perintah dari guru ya. Jadi mereka tuh buang sampahnya sembarangan aja Bu, padahal udah disediakan tuh tempat sampah. Seperti itu. Iya Bu. Bagaimana dengan keadaan siswa yang lain? Apakah itu berlaku untuk semua anak atau seperti apa? Jadi Bu, memang rata-rata anak tuh membuang sampahnya secara sembarangan ya. Ada sih di kelas anak yang patuh gitu ya terhadap perintah guru. Ada yang membuang sampah ke tempatnya, tapi kebanyakan anak itu justru membuang sampahnya secara sembarangan Bu, di dalam kelas, di teras kelas. Jadi sayanya gimana Ibu ya melihat sampah berantakan, ruang kelas yang kotor, tidak enak dipandang gitu Bu. Padahal saya sudah berkali-kali mengingatkan anak supaya buang sampahnya itu ke tempat sampah Bu. Seperti itu. Baik, sebelumnya berarti tujuan dari pembicaraan kita hari ini, ibu ingin kelasnya seperti apa? Saya ingin ruang kelasnya yang bersih, yang nyaman ya. Kan sudah tuh saya berikan slogan-slogan di kelas ya, buang sampah pada tempatnya atau kebersihan sebagian dari iman sudah saya pasang, tapi mereka masih saja Bu. Saya inginnya ruang kelas yang bersih aja gitu Bu. Itu berarti berkaitan dengan ruang kelas ya. Bagaimana dengan anaknya? Apa yang ingin ibu harapkan? Saya mengharapkan anak lebih disiplin lagi ya, terutama dalam membuang sampah. Ibu tahu sendiri kan dilema sampah itu ya, itu sumber dari segala penyakit ya, bisa mendatangkan lalat-lalat ya kalau lingkungan yang kotor itu. Jadi saya ingin lingkungan sekolah, terutama kelas saya gitu, itu lebih nyaman lagi, lebih belajarnya lebih kondusif lagi tanpa sampah gitu Bu. Baik, berarti tujuannya ibu ingin suasana kelas ataupun sekolah itu bersih dan nyaman seperti itu. Betul ya? sekali Bu, iya. Baik, sejauh ini selain tadi yang sudah ibu ceritakan ya mengenai upaya yang sudah dilakukan, apakah ada hal lain yang pernah ibu lakukan di luar dari seperti pembuatan slogan atau arahan untuk membuang sampah kepada anak? Apakah ada hal lain di luar itu? Iya, saya sudah selain membuat itu ya Bu ya, membuat slogan-slogan itu buanglah sampah pada tempatnya, atau kebersihan sebagian dari iman, itu sudah saya tempel-tempel di kelas sebagai hiasan kelas juga, sebagai pengingat ke anak juga ya Bu ya. Saya juga sudah membuat daftar piket Bu ya. Nah, tapi kenyataannya ya, piket tetap melaksanakan. Tapi karena sampahnya terlalu banyak, walaupun sudah dibersihkan tidak lama kotor lagi gitu Bu. Jadi itu. Jadi jika kita membuat skala penilaian begitu Bu ya, menurut ibu keadaan kelas ibu sekarang dengan kondisi seperti tadi itu berada di angka berapa ya Bu ya, jika dinilai dari 1 sampai 10? Menurut saya mereka itu di posisi 5 Bu. Gitu. Iya. Ya karena melihat mereka
kurang disiplin walaupun kita sudah mengingatkan berkali-kali gitu. Kenyataannya mereka masih melakukan kesalahan-kesalahan itu lagi ya, perbuatannya yang itu lagi gitu. Jadi saya rasa mereka di posisi 5 deh Bu. Seperti itu. Menurut pengamatan Ibu ya, kira-kira Ibu, hal apakah yang membuat anak-anak bersikap demikian Ibu? Jadi mungkin ya karena kurang disiplin pertama itu, atau Oh, seperti itu. Baik, jadi jika Ibu tadi sudah menemukan ya penyebab dari anak tersebut berlaku demikian, membuang sampah, tidak menjaga kebersihan. Jadi sekarang kira-kira hal apa atau upaya apa yang akan Ibu lakukan ke depannya untuk membuat anak-anak itu tidak lagi membuang sampah ke sembarangan? iya baik Bu. Rencana saya ke depannya itu akan menerapkan ya kepada anak itu sampah yang organik dan sampah yang non organik. Jadi akan saya kenalkan sampah mana saja yang termasuk organik dan sampah mana saja yang termasuk non organik ya. Jadi biar anak lebih mengenal juga ya, lebih mencintai lingkungan juga ya. Nah nanti ya kedepannya sampah yang non organik yang tidak dapat terurai nanti akan kita daur ulang ya. Nah, tentunya dengan kemampuan anak sekolah dasar ya Bu ya. Nah misalnya membuat hiasan-hiasan dinding ya. Jadi misalnya dari bekas botol minuman ya. Nah, anak-anak kan suka sekali tuh jajan minuman ya pada saat istirahat. Nanti saya anak suruh mengambilnya, mencucinya, lalu dibuatlah kerajinan-kerajinan sehingga menjadi nilai yang estetik gitu Bu. Buat dipajang di kelas juga sebagai hasil portofolio bisa ya. Kemudian sebagai nilai seni aja juga bisa gitu Bu. Itu rencana saya ke depannya. Baik, sangat menarik ya Bu. Saya pikir cukup sesuai dengan karakter anak-anak SD gitu Bu ya. Iya. Baik, selain dari upaya tersebut, kira-kira ada upaya lain tidak yang akan Ibu lakukan? Ya, kedepannya sementara ini itu aja dulu mungkin ya Bu ya. Jadi kita menggali kreativitas murid saja ya dengan cara itu tadi Bu, membuat kerajinan-kerajinan tangan ya supaya anak terlatih dan juga terutama mendisiplinkan intinya itu Bu, biar tidak membuang sampah sembarangan gitu aja sementara program saya ke depannya Bu ya. Barangkali mungkin kalau ada di perjalanan menemukan hal-hal yang baru lagi, saya bisa konsultasi lagi ke Ibu mungkin ya Bu ya. Iya. Boleh kan Bu? Boleh, tentu saja boleh Bu Yuli. Iya, saya senang sekali nih bisa ngobrol-ngobrol sama Ibu Iya, ya. saya juga senang Ibu bersedia bercerita pada saya. Iya. Baik, selanjutnya kira-kira ya Bu ya, dengan tadi upaya yang akan Ibu lakukan tersebut, harapan Ibu begitu peningkatan yang terjadi jika kita skalakan lagi Bu ya, Iya. harapannya anak nanti akan berada di level berapa Ibu? Kalau harapan mah mungkin setinggi langit ya Bu ya. Ya. Nah, harapannya saya nilainya sih 10 Bu. Levelnya itu naik dari 5 ke 10. Tapi ya semua itu kan butuh proses. Apalagi anak SD masih butuh bimbingan gitu ya. Tentu proses yang sangat panjang ya. Dari level 5 saya rasa bisa saja naik. Saya yakin bisa naik, tapi target saya sih 10. Tapi apapun hasilnya, yang penting ada peningkatan. Intinya yang saya inginkan itu dapet, anak tidak buang sampah sembarangan, kreativitas anak tergali ya. Kemudian ada nilai estetik juga di kelas gitu Bu. Jadi saya menginginkan seperti itu. Proses aja dulu ya Bu ya. Iya.
gitu Bu. Baik. Jadi berada di skala penilaian yang paling tinggi ya Bu ya. Iya, Harapan semoga Ibu saja ya. Semoga insya Allah. Sampai kapanpun akan saya kejar gitu ya. Iya. Usaha aja dulu. Betul. Berarti tadi satu upaya ya Bu ya. Satu upaya Ibu yang akan Ibu lakukan gitu ya. Baik, selanjutnya saya tentu akan menunggu ya Bu ya Iya. cerita keberhasilan Ibu dengan upaya yang tadi sudah Ibu rencanakan, nanti akan diterapkan kepada anak. Saya akan menunggu ceritanya, Iya. keberhasilan Ibu terkait dengan perubahan di kelas Ibu, seperti itu. Baik Ibu, menurut Ibu nih dengan obrolan yang sudah kita lakukan ini, apakah tujuan dari kegiatan kita hari ini ya, coaching ini, apakah sudah Ibu menemukan hasilnya? Iya, alhamdulillah Bu, berkat ada arahan dari Ibu ya, jadi pemikiran saya semakin terbuka ya, gagasan-gagasan tiba-tiba jadi bermunculan gitu ya, karena digali oleh Ibu. Luar biasa nih Ibu nih, udah meng-coach saya nih ya, sudah membimbing saya. Jadi keinginan saya anak disiplin dalam membuang sampah, lingkungan kelas juga rapi, lingkungan sekolah juga ya. Jadi hitung-hitung kita mendisiplinkan budaya positif di sekolah itu Bu. Oke, baik. Alhamdulillah jika Ibu sudah menemukan sendiri ya Bu ya, Iya. solusi dari permasalahan yang Ibu alami saat ini. Baik Ibu, saya harapkan sekali Ibu dapat menerapkan solusi yang tadi Ibu sudah rencanakan dengan sebaik mungkin. Saya sekali lagi tunggu cerita baiknya, Iya. tunggu cerita keberhasilannya. Baik Bu, saya kapan-kapan akan ngobrol lagi sama Ibu ya. Saya terima kasih sekali lagi sama Ibu Ya, ya, sama-sama. sudah memberikan masukannya kepada saya sampai saya enak lah ngobrol sama Ibu itu. Ya Allah. Alhamdulillah kalau begitu. Baik Lila, apakah ada yang masih ingin Ibu sampaikan? Saya rasa cukup Bu, kebetulan jam kedua saya mengajar juga ini. Baik. Ya, tadi jam pertama bagian olahraga Oh, ya, jadi betul. saya agak santai, paling membuat di kelas tuh membuat administrasi gitu. Iya. Baik. Saya juga kebetulan setelah ini ada jam. Jadi jika dirasa sudah cukup, bagaimana kalau kita akhiri kegiatan kita hari ini? Ya baik Bu, terima kasih sekali lagi ya Bu ya. Ya, sama-sama Bu Yuli. Ya, saya permisi ya Bu ya. Baik, Bu Yuli. Ya, silakan. Gimana Bu Yan? Tadi proses coaching sudah dilakukan ya? Iya Pak, alhamdulillah tadi sudah dilakukan bersama Ibu Yuli. Dan menurut Bu Yan sendiri, bagaimana coaching yang sudah berlangsung saja? Apakah sudah bisa dikatakan berhasil atau belum? Tadi kan Bu Yuli menceritakan tentang keadaan kelasnya ya Pak ya, terkait dengan kedisiplinan anak. Ya. Jadi setelah tadi Ibu Yuli menceritakan, kemudian saya juga menggali gitu ya, potensi-potensi yang ada di Ibu Yuli dengan pertanyaan yang berbobot ya. Tadi Ibu Yuli mampu menghadirkan solusi sendiri dari permasalahan yang beliau alami gitu Pak. Jadi jika Bapak tadi bertanya apakah berhasil, ya insya Allah menurut penilaian saya sih itu sudah cukup berhasil Pak, dengan adanya Bu Yuli bisa menghadirkan atau memunculkan solusi sendiri, itu bisa dikatakan berhasil Pak gitu. Maksud saya detailnya begini, apakah yang sudah Ibu lakukan sebagai coach tadi sudah memenuhi alur tirta atau belum? Kan ada lisensi, kemudian mendengarkan aktif, selanjutnya mengajukan pertanyaan berbobot. Apakah semua itu sudah Ibu lakukan dengan baik atau masih belum maksimal? Coba menurut Ibu sendiri. Iya. Coba. Baik, jika tadi berkaitan dengan kompetensi inti ya yang sudah saya lakukan dengan Bu Yuli pada saat coaching, mulai dengan kehadiran penuh, saya berusaha semaksimal mungkin ya Iya. hadir di sana gitu, mendengarkan secara aktif apa yang tadi Bu Yuli sampaikan berkaitan dengan kelasnya, seperti itu. Dan dengan apa yang disampaikan oleh Bu Yuli, saya juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dinilai berbobot begitu ya, sehingga bisa membuat Bu Yuli itu menemukan solusi-solusi gitu ya dari permasalahan yang ada, yang tadinya mungkin
Bu Yuli tidak terfikirkan sebelumnya seperti itu. Jadi setelah melaksanakan coaching sama saya, tadi Bu Yuli sampaikan beliau akhirnya menemukan solusi tersebut gitu Pak. Baik, Iya. sesuai dengan pengamatan saya juga sama, saya anggap Ibu juga sudah melakukan coaching dengan baik dan lancar, dan juga saya amati tadi coach yang memunculkan solusinya Bu ya. Jadi Ibu dalam hal ini saya anggap luar biasa ketika menggali dan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh coach tadi. Kemudian saya juga menilai bahwa Ibu sudah memenuhi alur kita sesuai dengan kompetensi coaching. Kemudian Ibu juga sudah hadir sepenuhnya dalam coaching tadi. Selanjutnya mendengarkan aktif, kemudian menggali pertanyaan, menggali potensi coach dengan pertanyaan yang berbobot gitu kan. Dan Ibu juga sudah merencanakan aksi nyata tadi saya pikir ya, karena Ibu sudah menanyakan dengan pertanyaan berbobot ungkapan gitu kan, ungkapan ini akan dilakukan. Kemudian Bu Yuli juga sudah merespon bahwa ini akan secepatnya dilaksanakan. Itu sudah luar biasa sekali Bu. Dan Ibu juga sudah melakukan penanaman tanggung jawab terhadap coach tadi ya. Ketika ini dilakukan nanti akan Ibu tagih kembali, akan Ibu pertanyakan kembali mau kapan gitu kan. Ingin sekali Ibu yang mendengar kabar selanjutnya bagaimana ketika coach ini sudah melakukan kegiatan coaching dengan Ibu. Jadi pertanyaan terakhir nih Bu ya, pertanyaan terakhir dari saya, sebetulnya kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan pada sesi selanjutnya setelah coaching ini berjalan nih ya, misalnya ini yang berhasil, lalu kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Jadi jika dilihat dari kompetensi inti pada saat coaching ya, untuk kegiatan coaching selanjutnya saya akan mencoba mengembangkan atau meningkatkan kompetensi berkaitan dengan mendengar aktif ya Pak ya. Tadi saya menilai diri saya ketika melaksanakan coaching tadi untuk kompetensi mengajukan pertanyaan dinilai cukup ya Pak ya, meskipun saya rasa saya seharusnya bisa lebih dari itu gitu Pak ya. Jadi mungkin kedepannya pada saat kegiatan coaching selanjutnya, selain daripada penilaian kompetensi mendengarkan secara aktif gitu ya, saya juga akan kembali untuk mengembangkan kompetensi berkaitan dengan mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Jadi supaya proses coaching itu ya, antara coach itu merasakan betul gitu ya manfaat yang didapat gitu ya dari melakukan coaching bersama saya, seperti itu. Baik Ibu. Sementara untuk percakapan kita hari ini sebagai bentuk refleksi dari coaching tadi, saya anggap cukup ya Bu ya. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya untuk percakapan pada hari ini. Mudah-mudahan pada coaching yang akan datang ini bisa lebih meningkat dari sekarang, dan coaching yang tadi malah bisa membuahkan hasil yang positif. Amin, amin. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Ibu ya. Waalaikumsalam Pak.